Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi di Semansa Sky Talk, obrolan santai tapi penuh makna. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol santai dan juga mengupas tuntas cerita di balik keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekayu yang telah berhasil lolos SNBP. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Kak Denis. Halo Kak Denis. Oke, halo Alnera, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denis Aditya. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Sekayu, yaitu kelas 12 yang di beberapa waktu itu mengikuti seleksi PTN Impian. Oke, Kak Denis ini juga adalah salah satu siswa yang telah berhasil lolos SNBP di Universitas Negeri Malang ya katanya Kak Denis. Iya, betul sekali Ya, Putri. jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Yang saya ambil di SNBP itu jurusan Pendidikan Sosiologi Putri. Oke, keren banget nih Kak Denis. Ngomong-ngomong soal SNBP, gimana sih Kak reaksi Kak Denis pada saat pertama kali melihat pengumuman SNBP? Apa langsung percaya atau masih nggak percaya? Atau jangan-jangan Kak Denis udah nyiapin nih tren-tren buat ikutan yang lagi viral? Oke, kalau untuk yang awal-awal pengumuman pastinya kita merasa bangga ya. Dan juga pada saat lihat webnya itu, terutama Denis, itu deg-degan sekali Putri. Karena takutnya error dan juga takutnya gagal tentunya ya. Tapi setelah tahu itu rasa bangga, rasa bahagia tidak bisa tertuliskan di hati Denis. Dan juga yang tadi JJJ tadi sebenarnya belum siap sih. Setelah itu baru belum kita bikin kepikiran tren. ya Iya, tadi. betul. Oke. Oke, Kak Denis, tentu saja sudah sampai di titik ini tidak mudah kan, masih banyak, pasti sudah banyak rintangan yang telah Kak Denis lewati. Boleh dong Kak sharing-sharing tips supaya bisa dikasih ke adik tingkatnya, supaya nanti adik tingkatnya bisa lolos juga nih SNBP di tahun berikutnya. Oke, tips dari aku sebenarnya ya, 3 tahun sekolah itu waktu yang cukup tidak lama bagi saya karena perlunya. Yang pertama itu kita nggak boleh yang namanya turun nilai. Dari 3 tahun semester itu, dari semester pertama kelas 10 pastinya kita harus yang namanya push terus nilai kita dari awal, nggak boleh kecil. Dan yang kedua, kita itu rajin karena rajin itu pasti memiliki hasil yang memuaskan tentunya. Dan juga ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Karena SNBP ini ataupun seleksi-seleksi yang lainnya pasti memerlukan namanya sertifikat. Tapi ya Putri ya, perlu digarisbawahi, organisasi itu dipilih-dipilih. Ada yang betul-betul memang digunakan dan ada yang biasanya untuk mengangkat personal branding saja. Tapi untuk Denis sih, Denis ambil semua di berbagai bidang itu. Jadi jangan sampai kita burnout untuk kayak nggak mau ikut apa-apa dan juga mungkin belajarnya nggak segas-gas mungkin. Itu membuat kita nggak gagal gitu. Seperti itu sih. Oke, Kak Denis tadi kan bilang ikut organisasi, kegiatan di luar-luar sekolah. Nah, jadi Putri pengen tahu deh, Kak Denis pernah nggak sih ngerasa di suatu titik Kak Denis bertanya-tanya, ini worth it gak sih untuk diperjuangin buat nanti ke depannya? Jadi gimana? Pernah nggak Kak Denis? Oke, sebenarnya seluruh kegiatan atau organisasi justru itu membuahkan hasil Putri. Meskipun nanti pada saat kita mendapatkan hasilnya ini sinkron atau enggak sih dengan apa yang kita mau. Namun setiap perjalanan, setiap apa yang kita ikuti, mungkin lomba dan lain itu pasti ada pengalaman. Dari pengalaman tersebut pasti adanya hasil yang kita bentuk. Jadi saya belum merasa seperti itu sih sampai Jadi saat belum ini. pernah ya? Iya. Oke. Dengar-dengar juga kemarin pernah dapat golden ticket ya di universitas yang Kak Denis mau. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih awal mulainya? Apalagi dapat golden ticket di universitas yang Kak Denis mau nih. Jadi gimana awal mulanya bisa dapet itu? Oke, awal-awal itu sebenarnya iseng saja ya, karena kan kita kan bermedia sosial tentunya. Iya. Apalagi di kelas 12 dan juga saya setelah menekankan dengan diri saya dari kelas 10 itu aktif di media sosial untuk melihat info-info untuk kuliah seperti itu ataupun lomba-lomba. Jadi waktu saya scroll TikTok dan juga scroll IG, tiba-tiba ada tuh web di mana ada perlombaan All App Gentry namanya yang disediakan oleh Universitas Negeri Malang. Jadi aku mikir gini Putri, kan 3 tahun terakhir itu belum ada teman-teman yang di kampus negeri itu lulus SNBP di jalur prestasi ini. Jadi aku upayakan untuk ikut kegiatan ini. Kegiatan itu sangat seru sih. Jadi
saya ikuti, saya mengikuti serangkaian prosesnya dari registrasi dan juga dari wawancara, dan juga ada juga saya ke sana 7 hari. Itu sangat-sangat senang sekali sih Putri. Oke, jadi Kak Denis tuh memanfaatkan platform sosial media ya. Oke, bagus banget Kak Denis. Nah, kan tadi kata Kak Denis pilih jurusan sosiologi ya di universitasnya. Itu Kak Denis udah ada belum planning buat nanti mau bercita-cita apa atau mau berkontribusi di bidang apa nih yang berkaitan dengan sosiologi? Oke, baik. Tentunya kan yang saya ambil itu adalah sarjana pendidikan sosiologi. Iya. Nanti itu keluarnya kita bisa menjadi seorang guru dan juga ataupun dosen, intinya tenaga pendidik lah ya. Tapi di luar itu tidak menutup kemungkinan rezeki-rezeki lain bakalan juga ada kan. Jadi bagi saya ketika saya nanti sudah lulus ataupun berkuliah, this is plan goal saya itu seorang menjadi pendidik. Dan juga pendidik sosiologi ini terutama di Provinsi Sumatera Selatan itu sedikit kan. Jadi saya ingin berkontribusi dalam kemajuan anak bangsa dan juga ingin sekali menumbuhkan rasa semangat anak bangsa lewat jalur pendidikan. Dan juga untuk kedepannya tentunya saya tidak aja plan kedepannya saja, namun saya melihat ke belakang apa kekurangan saya ketika saya SMA, dan itu tidak akan saya bawa pada saat saya kuliah nanti. Oke Kak Denis, kan sampai di titik ini tidak mudah ya. Pasti banyak perlu perjalanan juga yang seperti Putri bilang tadi. Kira-kira ada nggak sih Kak Denis mau menyampaikan ke SMA Negeri 1 Sekayu pesan dan kesannya yang telah mengantarkan Kak Denis sampai bisa keterima SNBP ini? Oke, tentunya tanpa saya sekolah di sini Putri, saya tidak bisa melangkah lebih jauh lagi tentunya. Saya ingin mengucapkan terutama untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang bagi saya, dan untuk Bapak Ibu Guru juga terutama yang telah melatih saya untuk saya hadir di sini pun berkat Bapak Ibu Guru. Saya dilatih baik itu di public speaking maupun di kelas juga. Karena tanpa mereka pun saya tidak bisa masuk ke kampus impian saya tanpa bimbingannya juga. Dan juga untuk teman-teman di luar sana yang selalu support Denis, teman kelas, teman organisasi, baik itu dimanapun itu, terima kasih sekali karena telah memberikan support. Ini tidak hanya support ilmu saja, kadang-kadang juga guru-guru ada support materi juga kepada Denis, dan juga mereka itu tidak henti-henti mengajak saya untuk terus berkembang. Jadi saya rasa saya tidak salah memilih sekolah ini untuk saya melakukan pendidikan seperti itu sih Putri. Baiklah, terima kasih Kak Denis telah memberikan inspirasi dan juga motivasi dan juga men-sharing tips-tipsnya ke Semansa SkyTalk. Jadi buat teman-teman sekalian yang telah keterima SNBP, Putri ucapkan selamat, dan yang belum keterima, Putri ucapkan semangat. Dan juga jangan pernah menyerah, tetap fokus pada tujuan, karena masih banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Oke, buat teman-teman semuanya yang telah menonton ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel kita. Dan terutama untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sekayu nih, jangan lupa buat subscribe channel kita.